Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Irtiko Podcast. Baik, pada kesempatan kali ini di Irtiko Podcast kita akan menghadirkan ada dua tamu nih yang luar biasa. Satu namanya adalah Mbak Diah dan satu lagi siswi kami namanya adalah Ras Amanda. Jadi spesial episode kali ini kita akan membongkar dan membahas tentang perjalanan dari dua tamu kita ini yang kemarin mengikuti program internasional dari Madrasah Aliyah Al-Irtiko. Dan ada beberapa negara yang ngapain aja, mari kita bongkar bersama gitu ya. Jadi yang pertama ini ada Mbak Diah. Mbak Diah ini posisinya kalau di sini di Yayasan Ariosan MA Irtiko ini sebagai apa? Jadi kita kenalan dulu ya sama Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Diah Luciani. Biasanya dipanggil Diah, Mbak Diah sih biasanya Mbak di Diah. sini, karena saya ini sih sebagai di yayasan itu harus bisa deket sama adik-adik siswa gitulah. Seluruh elemen biar, ya. dan juga semua elemen di yayasan, jadi enaknya dipanggil Mbak gitu. Oke. Nah, di sini saya biasanya tuh di belakang kamera gitu ya, Bang. Jadi ya di sini urusannya itu untuk membuat laporan artikel kayak gitu, Oke. jurnalistik lah ya istilahnya, untuk melaporkan semua kegiatan ya dalam bentuk artikel berita, kegiatan di Yayasan Ariosan maupun di MA Irtiko sebagai bagian dari Yayasan Ariosan gitu. Nah, biasanya kita buat artikelnya, beritanya di mediaumat.news. Nah, Oke, itu. jadi kita juga punya media gitu ya di yayasan. Media online namanya adalah mediaumat.news. Jadi bagi siapapun yang sedang menyaksikan ini, kalau mau memantau apa saja kegiatan dari Yayasan Ariosan, dari beberapa divisi di bawahnya termasuk MA Irtiko, bisa melihatnya di mediaumat.news. Ya, website kita gitu. Website kita untuk jurnalistik, guys. Terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya ini ada siswi kita luar biasa, namanya adalah Ras Amanda. Halo Ras Amanda. Gimana ini Ras Amanda ini, kita harus kenalan dulu ya. Ras Amanda ini dari mana asalnya, kelas berapa sekarang, dan kalau boleh tahu kenapa kok bisa sekolah di MA Al-Irtiko? Halo, perkenalkan nama saya Ras Amanda Nazwa Kirana. Saya berasal dari Bali. Sekarang saya kelas 10, baru kelas 10. Oke, masih kelas 1 ya berarti ya. Iya. Jadi Balinya mana nih Balinya? Balinya di mana? Balinya di Singaraja di Buleleng. Oh, di Buleleng Singaraja. Oke, belum pernah sih ke sana. Saya biasanya cuma di Denpasar, Seminyak Iya sih, sekitar itu. rata-rata orang kalau ke Bali pasti ke Denpasar. Habis ini kita ke rumahnya Ras Amanda Oke, ya. siap ditunggu. Oke, siap. Oke, terus kenapa nih kok bisa ini dari Bali kan? Iya. Kenapa bisa nyasar sekolah di MA Irtiko di Kota Malang? Sebelumnya saya pernah sekolah di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Oh, di Bondowoso Iya. ya, di Jawa ya. Terus temen kan juga nggak cuma di Bondowoso doang kan, punya temen di Malang, di Timika, berbagai daerah. Oh iya. Terus pernah juga liburan ke Malang, main ke Malang, dan papa ngeliat sekolah ini tuh secara tidak sengaja gitu. Oke, iya. Jadi pas nyari sekolah SMP kemarin itu ngeliat gedung ini gitu, ini gedung apa gitu, dulu apotik kan gitu. Dulunya ya. Iya, dulunya kan. Jadi emang wilayah kita tuh strategis banget gak sih Mbak? Di Iya, pinggir jalan gitu loh, semua orang bisa lihat. Oke, jadi papa lihat ada gedung ini, gedung Iya. apa gitu kan? Terus akhirnya papa tanya gitu, terus tanya ternyata ini sekolah gitu. Nah sekolah, nanya ini sekolah gimana, apa program sekolah itu gimana gitu di Iya. sini. Akhirnya dikasih tahu secara rinci, bisa terus habis itu kan bapak maunya ke SMP Muhammadiyah di sebelah. Oh, yang sebelah ya. Jadi kita juga bertetangga. Terus habis itu ke sini nanya-nanya, di sini ternyata ada asrama. Nah kan di Muhammadiyah kan nggak ada asrama. Ada ya. asrama, Iya. betul. Makanya kemarin tuh kayak di sekolahnya di sana, terus asrama. Oh iya ikut iya, asrama saya di ingat tuh. sini. Kayaknya saya juga yang menerima ayahnya Ras Amanda deh, karena tanya-tanya ke saya waktu itu kayaknya. Jadi ayahnya itu kan ini masih SMP kan, Iya. jadi mau mutasi dari pondok mau ke SMP yang ada di sini kan, nah, di sini dulu. Tapi karena tidak ada asrama, akhirnya mau sementara numpang asramanya di sini, sekolah SMP-nya di SMP Muhammadiyah. Nanti SMA-nya baru ke sini gitu kan ya, iya.
Gitu. Akhirnya dikasih 3 pilihan ini. Heeh. Mau di Bali, Oke. terus sama di sini. Yang di Bali itu di Denpasar, terus sama di Patas. Kalau Malang di sini. Oke. Demand tapi nggak keterima gitu kan. Terus habis itu akhirnya kalau di Denpasar itu dari mama yang tidak mendukung. Kan di kota besar ya, Iya. sendirian juga nantinya. Oke. Terus kalau di Patas itu nggak mau karena lingkungannya itu aja gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah di Malang aja gitu. Oke. Pilihan terakhir jadinya sekolah ini. Aslinya ya. Iya. Oke, tapi malah ikut program internasional kita. Oke, terima kasih Ras Amanda. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast ini, gak bosan-bosan kayaknya saya selalu menjelaskan kalau di MA Alirtiko itu selalu salah satu program unggulannya namanya adalah program internasional gitu. Nah, program internasional yang sering banget dikunjungi ini adalah yang study tour ke Turki gitu. Itu adalah sudah jadi ciri khas dari MA Alirtiko yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain gitu, cuma di sini aja gitu. Betul banget. Nah, pada tahun ini ternyata setelah kita kemarin sosialisasi, ada inovasi tuh dari yayasan ya Mbak Diah ya, yang dulunya hanya study tour ke Turki atau Istanbul, sekarang berganti nama dan diinovasi di kegiatannya itu menjadi namanya adalah Turki Odyssey. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Diah, apa bedanya Turki Odyssey sama program internasional sebelumnya tuh yang cuma study tour di Turki? Apa tuh bedanya? Oke, nah untuk yang tahun ini, jadi kita memang sudah melakukan program studi tour ke Turki itu udah beberapa kali. Betul. Di tahun sebelumnya. Nah, kalau yang di tahun ini itu sesuai namanya ya, jadi biar enak jelasin namanya aja kita pakai bahasa Inggris memang. Oke. Nah, Turki, negara Turki, kemudian Odyssey itu artinya perjalanan yang besar gitu ya. Oke. Gitu. Kenapa kalau kita katakan perjalanan yang besar? Karena di sini untuk segala persiapan dan juga untuk destinasinya semua itu memang tujuannya adalah untuk merubah pandangan kita supaya lebih wawasan yang mendunia dan juga karakter dan manajemen dari kita gitu. Maksudnya dari pesertanya gitu ya, Yeah. dari pesertanya. Bahkan bukan hanya manajemen waktunya, manajemen dalam membawa mengatur barang bawaan dan lain sebagainya, dan untuk mengatur rombongan semua itu tuh juga diajarkan gitu kepada pesertanya. Jadi di sini memang tujuannya ketika kembali nih si adik Wanda ini yang sudah datang ini menjadi memiliki karakter yang berjiwa lebih besar dan bisa berwawasan dunia dan mengatur untuk memanajemen bagaimana mengatur waktu dan barang yang dimilikinya gitu. Jadi kayak kemandirian total Yes, gitu nantinya betul. ya. Oke, kemudian kalau saya kemarin pernah lihat report dari perjalanannya itu, ternyata nggak langsung ke Istanbul Turki ya, tapi sempat juga mampir, bukan mampir sih, ini menyempatkan untuk berkunjung atau berziarah di salah satu tempat yang mungkin diimpikan oleh seluruh umat manusia, gitu, betul ya? Itu kemarin sempat juga umroh nih ceritanya. Kok bisa kan tujuan di Turki kan? Kok bisa umroh tuh gimana ceritanya? Betul. Nah, Gimana? nih kalau untuk tiketnya, kalau untuk tiketnya kan kita banyak sekali pilihan untuk ke Turki. Oke. Banyak, bahkan untuk ke Turki banyak kan orang bisa direct gitu lah. Direct, Tapi kita ya. memang pilihnya menggunakan maskapai yang bisa transit dulu di negara Saudi Arabia. Nah, Oke. itu untuk bagaimana perjalanannya si adik Manda. Gimana Manda? Jelaskan. Jadi kamu kemarin sempat umroh juga berarti ya di perjalanan ini. Oke, gimana ceritanya gimana? Jadi itu tanggal 22 kita berangkat dari sini ke Jakarta, itu kita pakai kereta. Oh, dari Malang masih ke Jakarta dulu nih. Iya, masih Naik kereta. Oke. Memang benar-benar audisi banget ya perjalanan besar. Terus gimana ceritanya lanjut? Terus di tanggal 23 kita sampai pagi hari ya. Pagi hari kita langsung ke bandara. Langsung ke bandara, habis itu kita terbang itu Fly ke Jeddah itu sekitar sore. sore. Iya. Berapa jam tuh perjalanan dari Jakarta Jeddah? 9 jam. 9 jam. Oke. Kemudian habis itu Kemudian setelah sampai di Jeddah,
kita naruh barang di hotel, habis naruh barang kita langsung umroh. Oke. Bukan ibadah Oh, umrohnya. langsung ya. Jadi nyampe di Jeddah langsung ke Mekah dan langsung umroh. Iya. Oke, nah ini yang perlu diketahui kok bisa langsung umroh kan biasanya kita ada kayak semacam rukunnya ya untuk niat kan. Kalau umroh kan ada niatnya juga. Nah niat kan memang ada beberapa tempat yang sudah dipatenkan dalam fikih itu niatnya harus di sini atau yang bisa kita sebut sebagai mikot dan kita memakai pakaian ihram. Nah, itu gimana tuh? Di mana tempatnya untuk mikotnya rombongan audisi ini? Mikot sendiri kita udah di pesawat. Oh di Iya, pesawat. Iya. namanya mikotnya Namanya adalah Namanya mikot. ya lam-lam. Iya lama-lama ya. Ini yang perlu diketahui. Jadi nggak harus turun ke bawah dulu ya. Betul. Jadi di atas pesawat ketika melewati suatu daerah yang sudah ditentukan mikotnya tadi itu di atas pesawat boleh niat umroh tadi ya atau mikot namanya di atas tanah ya lam-lam. Oh ya itu pernah saya juga belajar itu. Bismillah ya semoga saya juga bisa ke sana mempraktekkan mikot ya lam-lam. Terus habis itu langsung umroh tuh di sana. So, langsung umroh sampai subuh. Sampai setelah subuh Iya, kita betul. setelah subuh kita berkeliling di sekitaran Pulman Zamzam, di Tower Zamzam itu, terus di pelatarannya Ka'bah, jalan-jalan. Terharu banget nggak lihat Ka'bah? Terharu banget sih, karena kan nggak nyangka gitu kan, kan awalnya nggak, siapa sangka sih kan bukan mau ke sana gitu Iya, kan. awalnya kan emang cuma di Turki aja kan. Iya, Ternyata malah dapat betul. berkah untuk bisa umroh. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya bisa sekali jalan 3 pulau terlampau gitu ya kalau dalam bahasa peribahasanya gitu. Oke, selain di Mekah kemana lagi tuh Mbak Dia? Apakah cuma di Mekah aja atau bagaimana? Kan transitnya cuma 4 hari, betul ya? Itu gimana aja tuh di sana? Jadi setelah kita di Mekah itu tadi 2 hari aja, dan alhamdulillah selama 2 hari itu kita bisa berkesempatan ambil mikot 2 kali, jadi kita bisa melaksanakan ibadah umrohnya 2 kali. Oh ya, wah luar biasa ya. Dan nggak rasa capek gitu nggak ya? Karena mungkin ini ya euforia melihat Mekah dan Ka'bah luar biasa langsung semangat ibadahnya itu memuncak gitu. Oke. Berarti di Mekahnya berapa hari tuh? 2 hari. 2 hari. Ya, Oke, 2 habis hari, itu kemudian pindah ke Madinah. oh ke Madinah. Iya, harus ya pasti ya berziarah. Dan bersyukurnya kita memang bisa masuk ke makamnya Rasulullah. Oke, Ya. Karena iya. untuk masuk ke makam Rasulullah itu memang kalau harus menggunakan aplikasi, dan itu di aplikasi itu hanya bisa 1 tahun 1 kali. Oh, gitu. Iya. Jadi memang sangat beruntung kemarin kita bisa Alhamdulillah ya. masuk dan berlama-lama ya di situ. Nggak lama sih Iya, sebenarnya, nggak lama. cuma 15 menit. Itu udah lama banget tuh. Bayangkan saingannya itu umat muslim sedunia loh ini bisa masuk ke sana. Oke, jadi di Madinahnya juga 2 hari. 2 hari, betul. Oke. Nah, biasanya paling ditunggu-tunggu tuh kalau misalkan ada temen orang yang dia melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah hal-hal unik yang mungkin di luar Nurul gitu ya. Ada kejadian unik apa nih selama menjalankan umroh di Mekah dan Madinah? Kalau Ras Amanda apa? Ada kejadian unik apa yang Kalau dirasakan? dari Ras sendiri nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Aman semuanya ya. Aman. Oke. Ya, Kalau mungkin itu Badia? uniknya. Uniknya Karena itu kita ya? itu kan dari yang tanggal 22 itu ya, maksudnya itu sebelum flight itu kan kereta dulu selama 16 jam. Oke. Kereta dari Malang. Oh, dari Enggak, Malang. kereta Oh, di Indonesianya. Iya, maksudnya di Indonesia Malang itu Jakarta. kan Malang Jakarta 16 jam, kemudian si pesawatnya 9 jam. Oke. Nah, habis itu langsung melaksanakan ibadah umroh dan semuanya bisa dilakukan dengan ya, Lancar oh, banget ya, lancar. tanpa ada kendala. Itu kalau normalnya orang sih pasti capek ya. Udah pasti manggil tukang urutnya Arab Saudi nggak sih? Tapi nggak gitu ya, bisa lancar banget untuk melaksanakan ibadah umrohnya luar biasa. Terus kalau Badia apa? Kejadian unik apa yang ditemuin di sana? Kalau kejadian unik ya sabar sih sebenarnya, nggak ada yang aneh gitu lah istilahnya, maksudnya aneh dan mengganggu gitu loh. Nggak ada ya. Karena herannya memang rasa sakit itu nggak ada, padahal di sana itu suhunya itu kan sekitar 42 ya. Oh, panas banget ya. Iya. Jadi itu kalau dibayangkan itu kayak ketika kita membuka magicom rasanya ada uap. Bul gitu. Nah, ya, itu tuh di uapnya situ. seperti itu. Oke. Dan alhamdulillahnya memang nggak ada yang sakit di rombongan kita, itu nggak ada yang
sakit sampai nggak bisa beribadah gitu loh. Oke, emang Ya, masih dilancarkan bisa untuk ini hari ini ya. Tahu kalau ini audisi nih, perjalanan besar nih, jadi jangan sampai ada yang sakit gitu. Oke, jadi sudah transit selama 4 hari, bisa mengunjungi Mekah dan Madinah, umroh dengan lancar. Dan dilanjutkan flight lagi ke Istanbul, Turki. Nah ini yang kita perlu tahu dan bongkar ya. Selama di Turki tuh kemana aja dan ngapain aja? Ada hal unik apa nih yang terjadi di Turki? Oke, Gitu. kalau waktu di Turki kita emang fokusnya tuh ingin supaya siswa yang ikut dalam perjalanan ini bisa mengetahui bagaimana pendidikan di sana. Oke. Gitu. Nah, jadi beberapa destinasi yang dikunjungi itu selain dari sejarah ya, Sejarah maksudnya ya. sejarahnya di Turkinya juga ada universitas yang kita kunjungi gitu dan berdiskusi ya istilahnya kita kayak ngobrol langsung dengan mahasiswa yang ada di sana. Oke, Begitu. ya itu di kampus mana tuh yang sempat dikunjungi kalau di Turki? Yang itu di Bursa, Uludağ. Uludağ Uni di Bursa ya. Iya. Oh di bursanya, oke. Ya, oke luar biasa dan tetap mengunjungi beberapa destinasi wisata sejarah juga pasti iya ya. Cuma di sini titik tekannya adalah untuk bagaimana mengenalkan pendidikan kepada siswa-siswa kita begitu. Oke luar biasa. Nah kemarin juga saya lihat reportnya lagi, ternyata nggak cuma di Istanbul aja nih, dan sempat mampir ke beberapa daerah yang jauh dari Istanbul malah. Nah itu bisa dijelaskan lagi. Ternyata audisi ini memang besar banget ya. Kan kalau saya juga kebetulan pernah tuh mendapatkan program itu Mbak Dia ya, tahun 2022 saya berangkat dengan 11 siswa waktu itu dan kami hanya mengeksplor, bukan hanya sih, kami mengeksplor seluruh Istanbul. Jadi kurang lebih sekitar 24 destinasi itu kita kunjungi. Dan fun fact-nya lagi ya, ini yang luar biasa emang dari yayasan kita Riosan adalah membuat peserta yang diberangkatkan itu benar-benar mengurus dirinya sendiri. Jadi kita tidak pakai travel, ya. Jadi kayak saya harus membuat itinerary, kemudian memanage bagaimana keuangan, kan harus beli makan, mendampingi anak-anak, kemudian manajemen waktu juga dengan banyak destinasi yang kita kunjungi kayak gitu kan. Itu literally memang saya sendiri waktu itu. Nah ini kalau audisi gimana nih? Apakah ada kemiripan atau bagaimana? Kalau mirip, nah ini sepertinya memang dari yayasan-yayasan tuh pingin supaya Gitu ya? setiap yang berangkat itu bisa mandiri dan Betul. punya skill manajemen yang di atas rata-rata. Nah Iya. ini hasilnya. Pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi perjalanan ini juga semuanya sendiri nih, diatur sendiri semuanya. Wah, luar biasa. Termasuk pesan pesawatnya, transit segala macam, visa. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Karena ini adalah kemandirian yang dipaksakan ya. Akhirnya bisa kita alhamdulillah. Oke, tadi itu gimana? Yang tadi itu kan terkait untuk pemesanan tiket, administrasi gitu ya. Kemandirian yang lain itu juga yang pasti paling dirasakan oleh Manda itu tiap pagi harus masak ya. Oh ya, Masak, masak sendiri ya. Ya oh, luar biasa. Jadi dia Jadi kita masak di pagi hari. Tiap pagi. masak apa aja udah. Masak ayam, dibumbuin. Jadi kita bawa bumbu racik dari Indonesia. Iya. Kenapa bawa bumbu racik dari Indonesia kenapa? Tahu nggak? Karena kan makanan di sana gak sesuai ya kan. Kaget Bukan gitu. selera Indonesia ya. Agak plain, gak ada rasanya aneh gitu ya. Iya Nah betul kan kalau betul. di betul. Indonesia kan sukanya yang kayak geprek, bakso Iya, kan. yang pedes, yang Iya. gurih, yang asin gitu. Iya. Oke, emang enak banget sih masak sendiri itu. Berarti tinggalnya di mana nih Mbak Dia waktu itu? Nah kita tinggalnya dapat di sewa apartemen, jadi apartemen untuk semua rombongannya. Rombongan, gitu. oke. Iya. Jadi enak ya kalau di apartemen ya. Kalau waktu itu boleh sharing, saya juga tinggalnya di hotel sih. Jadi kita di hotel emang sudah ada breakfastnya, fasilitas di hotel. Tapi tahu sendiri kan breakfastnya di hotel Turki. Iya. Roti keju, Roti irisan keju, tomat. betul sekali dan Irisan timun. tomat, timun. Akhirnya kita kurang bisa makan. Sedangkan kan kegiatan kita padat banget ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus makan kan untuk memenuhi nutrisi dan asupan kita. Dan karena nggak bisa tuh makan semacam itu, nah salah satu solusi ya kita bawa makanan dari Indonesia. Apalagi kalau bukan mie.
Itu makanan kita tiap hari. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau sudah di Istanbul sudah mengekspor banyak tempat bersejarah, kemudian mengunjungi beberapa kampus juga ya di sana, berbincang juga dengan mahasiswa yang ada di sana. Selain itu, kemarin saya juga lihat reportnya itu mengunjungi juga salah satu negara di Asia malahan ya. Kalau Istanbul kan ini sudah Eropa. Iya. Itu ke Asia, kok bisa? Ngapain di Asia itu? Di negara mana itu Mbak Dia? Nah, jadi kita selama di Istanbul sebenarnya baru kepikiran tuh di Istanbul gitu Oke. ya. Oh, berarti Kita itu tuh nggak di planning di awal? Ya, emang Sumpah? emang Iya. baru Oke, juga luar gitu biasa ya emang ya inovasinya ya. Apa 3 hari sebelum berangkat. 3 hari sebelum berangkat kita ngobrol dulu, mungkin bisa ke tempat lain gitu lah, Oke. maksudnya ke negara lain lah. Kita tuh cari-cari informasi Indonesia itu bebas visa di negara apa. Kalau Oke. Saudi tadi kan memang membutuhkan visa. Visa umrah ya? Visa umrah. Jadi mengurus itu dulu. Oke. Jadi itu yang di awal memang di awal kita inginnya di Saudi sama di Turki gitu ya. Nah, untuk yang negara selanjutnya ini tadi kita mencari informasi negara apa sih yang bebas visa untuk Indonesia. Kenapa kita kepikiran itu? Karena ketika di bandara itu tuh tagline-nya dari si Istanbul, bandara Istanbul hafal mana, itu adalah meeting point of the world. Jadi Oke. di Istanbul itu dia tiket untuk ke berbagai negara sekitarnya ya, maksudnya seperti Eropa lah atau ke Asia sendiri itu murah-murah gitu loh. Oke. Memang murah karena dia meeting point, banyak tempat transitnya itu di Istanbul. Nah, saat itu kita cari-cari tiket. Nah, tadi katanya 3 hari. Ini Manda juga ngerasakan sendiri caranya ngelihat tiket lah minimal ya. Oke, war ticket ya. Ngelihat ya war tiketnya. Terus kita mendapatkan tiket terbaik lah ya istilahnya untuk pergi ke Uzbekistan, tepatnya di Oke. Samarkand. Oke, Ya. di negara Uzbekistan di kota Samarkand. Iya. Oke, terus ngapain tuh Amanda kamu ke Uzbekistan? Diajak apa tuh di sana kamu? Diajak berziarah ke universitas juga. Oke, di kampus juga ya di Iya, sana ya. Dan ke tempat ziarah sih, lebih ke ziarah juga. Kayak kita jalan-jalannya dapet, ziarahnya dapet, ilmunya dapet. Oke, jadi komplit semuanya Iya, ya. komplit. Iya, kalau Samarkand itu kan Mbak Budi, kita ingat bahwa Samarkand itu tempat dari Imam Bukhari Betul, gitu betul, ya. betul, Nah, betul, di iya. Samarkand itu juga bukan hanya perawi hadis gitu loh. Juga banyak tokoh cendekiawan Betul. Islam ya, Muslim ya. Itu yang dia entah lahir di situ atau berkiprahnya di Samarkand karena betul. kan dia termasuk jalur apa namanya? Jalur sutra Jalur ya. sutra, Iya, ya. jalur perdagangan utama gitu ya. Nah, di situ kita ke apa yang tempat observatory Ulubek. Iya, Ulubek, Ulubek. Nah, itu iya. tuh dari saintisnya ini loh. Pokoknya banyak saintis muslim lah di situ gitu iya. lah ya. Memang kalau kita pelajari di Samarkand itu dulunya emang salah satu kota sebagai peradaban ilmu pengetahuan sih. Jadi selain di Baghdad waktu itu kan memang the center of the knowledge and ilmu pengetahuan gitu, di salah satu kotanya juga ada di Samarkand juga di sana begitu. Oke. Jadi sempat juga mengunjungi tempat-tempat kampus, kemudian di apa namanya? Ziarah juga gitu ya. Sempat mengunjungi juga di makamnya Imam Al-Bukhari, betul. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin diimpikan ya bagi kami-kami sebagai apa namanya? Penyuka sejarah gitu ya. Karena itu ada kisahnya tuh Mbak Dia. Jadi kalau Imam Bukhari kan memang imam besar kita ya. Salah satu perawi hadis tingkat tinggi lah bahasanya gitu. Number one gitu. Dia peringkat 1 untuk perawi hadis. Tapi yang unik adalah ketika sudah selesai masanya beliau, kota Samarkand di Uzbekistan itu kan kemudian diambil alih oleh kerajaan dari Rusia. Itu kan Empire of Russia gitu. Nah, Empire of Russia itu kan mereka tidak muslim sehingga mereka tidak ada tradisi tentang kemusliman semacam itu. Nah, sempat beberapa dekade itu makamnya Imam Bukhari itu hilang ceritanya, tidak diketahui gitu. Nah, yang unik ternyata yang meminta untuk mencari itu adalah Presiden kita Soekarno. Ya, Itu Soekarno, terkenal banget di sana ya. ya. Bahkan ada nama Jalan Soekarno juga itu di sana, luar biasa.
Iya, jadi itu kisah sejarah nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Kan akan panjang banget. Berarti pernah juga mengunjungi di Uzbekistan gitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau boleh tanya nih, Ras Amanda baru kelas 10. Iya. Baru kelas 10, baru 2-3 bulan pembelajaran kan di MRT kok kemudian mendapatkan kesempatan di program internasional ini, apa yang Ras Amanda rasakan? Rasakan pasti kan senang banget kan, awalnya senang banget gitu karena kayak nggak nyangka juga, apalagi sampai umroh gitu kan, yang awalnya cuma mau ke Turki, program ke Turki, terus ternyata malah umroh dulu Dapat gitu umroh ya. dan dapat Uzbekistan juga Iya, ya, dapat ke negara Uzbekistan lain juga. Oke. Kan pastinya nyari, makanya sih kayak kalau misalnya kita sendiri buat berangkat ke sana kan nggak mungkin Kayak nggak kan, mungkin ya, iya kan nggak mungkin, pasti perlu biaya yang besar, banget gitu belum kan. perencanaan dan lain-lainnya Iya. ya. Oke. Jadi ini termasuk kesempatan yang besar juga untuk Ras Amanda gitu ya. Oke. Kemudian kalau Mbak Diah sendiri nih sebagai stafnya kami kan yang memanage semuanya. Memanage semuanya itu kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya dari perjalanan audisi ini, Mbak? Yang paling fascinating ya, paling menakjubkan gitu ya dari semua ini, ketika kita melihat Islam sebagai agama, sebagai sebuah kepercayaan kita gitu ya, maksudnya apa yang kita jadikan prinsip gitu ya. Agama kan sebagai mengatur pola hidup kita gitu juga ya. Nah, ketika menuju udah pergi ke beberapa negara itu, kita melihat bahwa sejatinya Islam yang kita lihat di sekitar kita gitu ya, maksudnya di sekitar kita, di rumah kita itu tuh sebagian kecil gitu loh. Dan ternyata ketika ada perbedaan gitu ya dalam istilahnya kita beragama, walaupun sesama Islam, itu sebenarnya tidak perlu untuk di apa ya, sesuatu yang didebatkan, karena nggak perlu, karena yang penting adalah kita beriman kepada Allah gitu ya, dan juga rukun Islam, rukun iman gitu, lebih terbuka pikiran kita untuk bisa menerima pesan-pesan positif gitu loh dari ya. yang dari masyarakat yang lain, terutama ketika disamarkan di situ kan posisinya dia sebagai jalur sutra ya perdagangan dari berbagai negara, tapi dia bisa mengenalkan Islam sebagai seorang ilmuwan yang tetap bisa menunjukkan keislamannya gitu loh, dengan tujuannya untuk mengharap ridho Allah. Oke, itu luar sih. biasa. Jadi emang penuh dengan hikmah perjalanan audisi ini gitu ya. Mbak Diah juga belajar banyak tentang manajerial. Kemudian tadi yang ternyata Islam nggak cuma di Indonesia aja yang seperti ini, tapi di dunia juga ada yang lebih luar biasa begitu. Yang penting adalah persatuan Islamnya. Betul. Gitu. Dan beberapa kebiasaan yang ada di Indonesia pun tuh sebenarnya juga datang dari luar gitu loh. Betul, iya. Contohnya ketika kita berdoa, kita berdoa juga ada air minum kayak gitu ya. Kita dianjurkan untuk kayak ketika berdoa air minum terus ditiupkan terus diminum. Itu juga ada. Oh, di sana juga ada. Iya, di Samarkand juga ada, di Turki juga ada gitu. Sebenarnya cara untuk mendapatkan berkah dan lain-lain tuh juga mirip-mirip gitu loh, mirip-mirip gitu. Jadi kayak misalnya kita harus perbedaan kayak gitu nggak perlu gitu. Nggak perlu ya. Oke. Nah itu dia luar biasa cerita dari Mbak Diah juga Ras Amanda. Dan kita pada sesi akhir guys, kalau kita menceritakan kayaknya nggak habis-habis ya, karena emang seseru itu dan seluar biasa itu perjalanan audisi Turki kali ini. Masih pengen cerita sih sebenarnya nggak sih? Jadi bagi pengen balik malah. Oh pengen lagi? Oke, nanti tahun depan Ras Amanda. Dengan adik kelas kita nanti ada audisi part 2 tentunya. Gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast kali ini di MA Al Irtiqa dan juga Yayasan Aryasan, kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun untuk bisa mengeksplor dunia lewat program internasional yang ada di kami begitu. Nah, terakhir nih dari Ras Amanda sama Mbak Diah, mungkin bisa memberikan motivasi atau last statement gitu untuk teman-teman semuanya di sana. Apa? Dari aku dulu. Oke. Yang menjadi titik unik gitu loh ketika kita saya sendiri yang harus mengaturkan destinasi kampus gitu ya, kan pasti harus memikirkan apa sih keunggulan dari ini MA Al Irtiqa gitu lah. MA Al Irtiqa, dan
yang paling menjadi nomor satu ya yang saya tonjolkan ketika menjelaskan ke masyarakat dunia lah ya, karena kita kan ya ke orang lah ya di luar negeri gitu ya, bahwa di Irtiqa ini mindset berpikirnya adalah untuk dunia gitu loh, maksudnya pikirannya bukan hanya untuk Kota Malang atau Indonesia, tapi untuk dunia gitu. Itu yang spesial dari Irtiqa, dan kita harus berbangga gitu loh di sekolah di Irtiqa gitu, karena di sini dari guru-guru dan juga pihak yayasan semuanya berpikiran global gitu loh, berpikiran mendunia. Jadi di sini akan diarahkan untuk keluar dari zona nyaman tadi. Zona nyaman makan mie jadinya harus makan yang keju dan lain-lain gitu, untuk merasakan bagaimana dunia yang sangat luas ini gitu, membuka pikiran. Jadi sesuai dengan tagline kami adalah The Future Islamic Generation gitu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Kalau Ras Amanda apa nih mau disampaikan sama teman-teman? Kalau aku sih perjalanan kali ini tuh banyak banget yang maksudnya kayak ngelihat waktu di Samarkand itu ada anak kecil yang jualan buah di pinggir jalan. Terus dia semangat banget jualan tuh, kayak bener semangat banget. Masih kecil berarti ya? Masih kecil, mungkin TK lah itu. Terus dia semangat banget tanpa orang tua gitu loh jualannya. Terus kayak dari situ kayak mikir berarti hidup ini harus banyak bersyukurnya, karena kayak kita udah dikasih yang seperti ini masih aja ngeluh gitu loh. Iya, masih merasa kurang gitu ya. Iya, masih aja kurang, kayak aku kurang ini, aku kurang itu gitu kan. Padahal aku ras sendiri pas ngeliat kemarin tuh kayak anak sekecil ini udah jualan dengan bersemangat menghadapi kenyataan dunia dengan semangat gitu ya. Sedangkan kita yang kayak gini aja masih kayak aku kurang gitu kan. Terus kalau misalnya tentang di pendidikan itu kalau saya sendiri itu kan awalnya tidak berencana untuk melanjutkan pendidikan. Maksudnya kayak buat apa sih kuliah gitu? Buat apa sih kuliah gitu kan? Ternyata kalau dipikir-pikir kuliah itu juga perlu gitu. Gak cuma mungkin ada yang kepikiran untuk kuliah di luar dengan mindset kayak kuliah di luar mahal banget loh, ini loh itu loh kan gitu kan pastinya. Ternyata kita nggak perlu jauh-jauh mikirin itu loh. Jadi dari diri kita ditanamkan kayak aku pengen belajar tapi nggak di negeri ini gitu, pengen jauh gitu, ngerantau jauh gitu. Akhirnya gimana caranya biar kita bisa mencapai itu? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan pengen mendapatkan beasiswa kan biasanya kan. Jadi kita harus belajar dan memantapkan diri kita di bidang apa kita bisa, disitulah kita mendalamkan. Oke, luar biasa. Ras Amanda. Jadi perjalanan Triki Audisi ini benar-benar penuh dengan hikmah, penuh dengan rencana-rencana juga yang sudah terrealisasi, bahkan bisa memproyeksikan ke depan mau gimana. Nah, ini termasuk Ras Amanda juga yang dulunya gak mau kuliah ya, kayak udah ngapain kuliah gitu ya. Nah, ternyata setelah perjalanan ini tahu bagaimana di dunia luar ya, dan ternyata kampusnya besar-besar, bagus-bagus, ada banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa juga, dan juga banyak jalur ya Mbak Dia untuk bisa masuk ke sana. Itu bisa kita dapatkan nantinya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih penasaran nih, mau nggak ke luar negeri, gimana kuliah di sana, biaya berapa, ada nggak beasiswa, jalurnya gimana, itu bisa banget tanya-tanya kepada kami gitu ya. Ini sudah ada info A1-nya di sini. Jadi kampus-kampus di Uzbekistan, kemudian di Turki, kemudian di beberapa negara di Eropa, bisa nanti kalau mau tanya ke kita. Boleh, bisa banget. Bisa banget. Dan ini emang nanti Ras Amanda insya Allah ya, jadi kurang 2 tahun lagi kamu diberangkatkan ke Uzbekistan, mau nggak? Mau ya, insya Allah begitu. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Dia, Ras Amanda, tetap semangat. Semoga the next episode kita bisa kesana lagi. Insya Allah. Terima kasih untuk sharing ceritanya. Semoga bermanfaat dan membawa pencerahan untuk kita semuanya. Dan sampai di sini akhirnya, sampai jumpa di episode Irtiqa Podcast yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.